Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Felix Richard. Kali ini sesuai dengan judul di video ataupun di thumbnail di video udah kelihatan ya. Kita akan membahas progres pembangunan untuk perumahan Citra Gadang Serpong, klaster Iris. Klaster pertama dari perumahan Citra Gadang Serpong. Nah, saya sekarang mulainya dari sisi paling kanan nih teman-teman. Karena kemarin-kemarin kita udah mulai dari sisi tengah, dari gerbang utama, ataupun dari sisi kiri ya, yang mengarah ke klaster Bellefleur. Nah, di video kali ini saya akan ngambilnya dari sisi paling kanan atau bisa dibilang paling dekat dengan gerbang utamanya nih. Terus kemudian ada beberapa teman-teman yang DM via WhatsApp untuk bantu ngeliatin progres dari arah belakang. Maksudnya itu buat ngeliatin sisi tamannya ya. Karena kebanyakan saya hanya ngambil video dari sisi depan buat ngeliatin fasadnya. Tapi ternyata ada yang request untuk ngeliatin atau minta tolong diliatin sisi belakangnya nih teman-teman. Jadi di video kali ini saya bakal coba untuk ngambil bagian belakang rumahnya ya. Semoga bisa kelihatan ya teman-teman, karena agak susah karena ketutupan sama pohon-pohon untuk yang bagian nempel sama dinding. Dan ini saya ngambilnya agak pelan ya. Jadi kalau teman-teman yang mau lihat lebih jelas, mungkin videonya bisa di pause dulu, kemudian di screenshot dan di zoom ya. Semoga bisa kelihatan sisi-sisi belakang dari rumah teman-teman. Dan buat yang baru join di channel ini ataupun yang baru nemuin video ini, saya ucapin selamat datang. Dan juga kalau kalian lagi nonton video ini dan belum subscribe, mohon di-subscribe dulu ya teman-teman, dan juga tinggalin like dan juga komentarnya. Serta kalau video ini bermanfaat buat teman-teman bisa di-share kalaupun misalnya ada kenalan kalian yang mau tahu untuk progres pembangunan dari perumahan Citra Gadang Serpong di klaster Iris ini ya. Untuk klaster lain dari Citra Gadang Serpong seperti klaster Chloe, Bellefleur, Diandre, dan Elaya kita akan bahas di video terpisah. Jadi nyalain aja notifikasinya setelah kalian subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya terkait dengan update progres pembangunan dari perumahan Citra Gadang Serpong. Oke? Di bawah ini yang saya zoom ini adalah rumah dengan lebar 8. Nah, rumah dengan lebar 8 ini mendapatkan free solar water heater yang udah terpasang di atas atapnya, serta ada kanopi yang dikasih include dengan pembeliannya. Selain dengan lebar 8, yang lebar 10 juga dapat ya untuk water heater serta kanopinya. Nah, untuk tanah sisa dari rumah dengan lebar 8 ini cukup luas ya teman-teman. Kalau kita lihat di belakang itu masih bisa lah dibangun lagi untuk kayaknya 1-2 kamar bertingkat ya. Karena panjangnya lumayan ya, kalau nggak salah 15 meter ke belakang, sehingga tanah sisa di belakang itu masih panjang tuh. Jadi masih bisa dibangun untuk beberapa ruangan sesuai dengan kebutuhan dari kalian. Oke, sekarang kita berpindah di sini untuk rumah dengan lebar 6. Nah, untuk rumah lebar 6 ini kamar utamanya di bawah nih, teman-teman. Nah, yang di belakang itu adalah kamar utamanya. Jadi kalau kalian yang mau lebarin ke belakang ataupun mau geser dapurnya ke arah belakang masih bisa tuh. Ada satu petakan tanah lagi untuk mindahin dapur ya. Biasanya karena dapur itu bergabung dengan ruang keluarga. Jadi biasanya yang renov itu bakal mindahin dapurnya ke paling belakang tuh. Di sini masih ada tanah sisa. Jadi dapurnya masih bisa dipindahin ke belakang tuh. Nah, ini untuk deretan rumah dengan lebar 6. Terasnya di sini kita lihat sudah mulai dibentuk juga, udah mulai dikasih tanah, disemen dan dikeramikin juga. Keramik atau apa tuh, ubin sebutannya ya? Ya saya nggak tahu deh. Pokoknya itulah ya teman-teman kira-kira. Nah, ini untuk rumah lebar 6 kita maju lagi ke depan. Ya kurang lebih progresnya udah hampir sama ya, udah selesai kalau kita lihat di sini. Tinggal teras depannya dirapihin. Sisi belakangnya juga kalau kita lihat udah selesai ya. Berbeda dengan rumah dengan lebar 8 yang di depan tadi masih dikerjain untuk sisi belakangnya. Tapi untuk rumah dengan lebar 6 ini hampir sudah bisa dibilang udah beres ya.
Sisi belakangnya juga udah beres, nggak ada sisa-sisa bahan bangunan. Dan sisi depannya udah mulai dibikin teras juga. Serta jalanan klasternya udah dikasih batu terus dikasih pasir, sehingga akhirnya tinggal di paving block untuk finishingnya. Serta mungkin sisa penghijauan aja ya teman-teman untuk rumah dengan lebar 6 ini. Nah, ini untuk sisi belakangnya lebih kelihatan, dan di sini untuk rumah yang lebar 6 dengan panjangnya yang bisa dibilang irregular ya sebutannya itu. Jadi panjangnya itu nggak sama dengan rumah standar yang dipasarin, sehingga tanahnya itu lebih panjang dari rumah standar yang dijual sama developer. Nah, ini yang saya zoom juga rumah dengan lebar 6. Jadi lumayan banyak rumah dengan lebar 6 di klaster Iris ini. Untuk sisi belakang sih ya kebanyakan rumah dengan lebar 6 dan 7 ya. Sedangkan yang untuk rumah dengan lebar 8 sama 10 biasa di sisi paling depan ataupun di jalan boulevard dari klasternya. Nah, sekarang kita mengarah ke belakang untuk melihat progres pembangunan dari sisi belakang, karena biasa kita lihat sisi depan. Jadi di video kali ini kita lebih berfokus untuk melihat pembangunan dari sisi belakang rumahnya ya. Oke, di bawah ini ada segitiga, ini akan dibangun taman. Sebenarnya untuk layout seperti ini lebih enak ya, karena nggak langsung berhadapan dengan tetangga tuh. Jadi ada tamannya dikit sehingga sirkulasi udaranya lebih enak teman-teman kalau langsung menghadap ke taman. Nah, sekarang yang saya zoom ini rumah dengan lebar 8, balik lagi. Ya, patokannya ada solar water heater, itu tandanya kalau nggak lebar 8, 10 deh. Kalau ada solar water heaternya ya. Dan kalau kita lihat untuk solar water heaternya sudah terpasang semua nih teman-teman. Di video-video minggu sebelumnya itu solar water heaternya ada beberapa rumah yang belum terpasang. Tapi di sini kalau kita lihat hampir semua rumah sudah terpasang untuk solar water heaternya. Nah, di bawah ini adalah rumah dengan lebar 7 nih teman-teman. Di sini kalau kita lihat tanah sisanya juga lebih banyak untuk rumah dengan lebar 7, karena kamar utamanya itu berada di lantai 2, sehingga yang di lantai 1 itu tanah belakangnya cukup banyak tempat ya. Jadi kalau kalian mau lebarin atau mau pindahin dapur ke belakang ataupun mau nambah satu ruangan lagi di belakang, untuk lebar 7 dari klaster Iris ini masih sangat memungkinkan ya. Karena tanah sisanya itu banyak tuh di sisi belakang. Nah, ini yang saya zoom adalah contoh tanah irregular yang panjang banget ke belakang. Jadi kalau kalian yang hobinya berenang, kalian bisa beli tanah yang irregular. Bisa dibikin kolam renang mungkin ya. Atau enggak kalau kalian yang hobi fitness, bisa dibikin ruangan nge-gym tuh di belakangnya. Karena sangat luas banget ya untuk tanah, istilahnya tanah irregular. Nah, ini untuk deretan rumah dengan lebar 6 yang tadi yang kita lihat. Nah, ini masih deretan rumah dengan lebar 6. Nah, ini ada huk kosong, belum ada pembangunan. Kemungkinan karena akadnya belakangan, jadi pengerjaannya nggak barengan dengan rumah sederetannya ya. Nah, untuk sisi sini kalau kita lihat banyak lubang-lubang kosong tuh di terasnya. Itu kemungkinan ya penanaman septic tank, mungkin sama pipa drainase pembuangan airnya ya. Oke, nggak terasa kita udah sampai ujung dari klaster Iris ini. Biasanya saya ada gangguan sinyal, tapi kali ini ya syukurnya nggak ada gangguan sinyal nih. Biasa itu drone-nya putus-putus. Tapi kalau kali ini entah kenapa sinyalnya lancar ya teman-teman. Mungkin karena saya ngambil drone-nya dari sisi kanan tadi, karena dari gerbang utama itu kan tanahnya lebih tinggi tuh. Jadi sinyalnya lebih bagus kalau ambil video atau ngambil drone dari arah gerbang utama tadi. Oke, sekarang kita sudah berada di atas pintu klaster Iris-nya. Di sini ada clubhouse-nya juga, dan ini untuk rumah dengan lebar 10 ya teman-teman. Nah, yang sisi depan ini untuk rumah dengan lebar 10, dapat solar heater serta kanopi juga.
Nah ini enak nih rumahnya yang berseberangan dengan clubhouse tuh. Anaknya pasti sporty banget ya. Bangun pagi tinggal nyebrang, bisa berenang ataupun bisa treadmill. Jadi buat kalian yang hobi berenang, kalau kalian nggak mau ambil tanah irregular buat bikin kolam sendiri, kalian bisa ambil rumah yang posisinya berseberangan dengan clubhouse ya. Ya risikonya mungkin agak berisik ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah balik lagi ke sisi paling kanan tempat kita mulai tadi. Semoga semua rumah teman-teman udah kelihatan ya. Ini videonya emang saya sengaja ngambilnya agak pelan, sehingga semua rumah kelihatan dan gak ada yang kelewatan. Jadi kalau misalnya ada request lagi dari teman-teman, silakan feel free untuk chat aja di WhatsApp saya, nomor saya di bawah. Kalaupun ada rumah yang ternyata masih kelewatan teman-teman. Jadi ntar saya bakal shoot di video selanjutnya ya. Oke, di sini yang saya zoom adalah rumah dengan lebar 8 tadi yang sisi paling kanan dari gerbang utama. Nah, di sini untuk rumah deretan sini kemungkinan bukan tahap pertama ya. Jadi pembangunannya itu masih dikerjain aja untuk sisi belakang, serta untuk bagian depannya juga bagian terasnya masih dirapihin juga, serta untuk kanopinya belum dipasang ya teman-teman. Hanya yang sisi seberangnya, tapi yang sisi deretan yang nempel dinding ini belum ada pemasangan kanopi. Nah di sini juga kalau kita lihat water heaternya belum dipasang nih untuk rumah yang sisi kanan dari gerbang utama ini ya. Oke, sekarang kita mengarah ke depan lagi, maksud saya ke tengah untuk melihat progres dari clubhouse-nya. Nah, clubhouse-nya sendiri masih diterusin untuk pengerjaan kolamnya. Dan clubhouse-nya ini ada 2 lantai nih. Jadi kemungkinan lantai 2 itu tempat treadmill-nya. Nah, ini yang saya zoom ada tanah galian, tapi saya kurang tahu bakal dibikin apa di dalam klaster Iris. Terus kemudian ini ada rumah contoh, tapi di tengah itu ada pembangunan rumah. Itu saya masih belum tahu apakah itu rumah contoh juga. Sepertinya lebar 7 tuh teman-teman. Apakah jadi rumah contoh yang baru atau bakal dijadiin klaster atau bakal masuk klaster Iris ini ya rumah contohnya. Karena ada beberapa developer yang rumah contohnya itu dijual atau dilelang ataupun dihancurin karena pembangunannya ya sementara aja gitu. Sekarang kita mengarah ke marketing galerinya. Di belakang ini ada pembangunan dan ini sepertinya parkiran ya. Terus kemudian untuk tanah belakangnya sudah mulai ditimbun ya, tapi belum tahu nih bakal dibangun apa. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu update dari saya terkait dengan progres pembangunan klaster Iris dari perumahan Citra dan Serpong per tanggal 30 Juni 2024 video ini di shoot. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah like dan juga udah ninggalin komen. Serta tentu saja buat teman-teman yang udah support via transfer rekening ataupun Saweria. Semoga menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya untuk membahas klaster-klaster dari Citra dan Serpong setelah Iris, yaitu ada klaster Beleflur, Chloe, Diandre, dan Elaya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.